Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Di hari ini, di video ini saya akan coba bahas tentang ini nih. Jadi ceritanya di besok nih, besok tuh harusnya tanggal 2 April ya. Sekarang tanggal 1 April. Besok tuh baru ada UTS. Ini saya bahas sebelum UTS. Nah, jadi nanti setelah UTS itu saya bakal coba buat kunci jawabannya di pertemuan nanti hari Senin. Nah, jadi di sini udah ada soal nih, soal untuk UTS. Saya simpan di sini nih, UTS-nya udah saya schedule di jam 8.55. Nih soalnya kurang lebih kayak gini. Oh gimana nih? Mana nih instruksinya nih? Nah, ini sebetulnya soalnya sangat mirip sekali dengan soal yang tahun kemarin. Sengaja saya buat biar nggak terlalu susah dan nggak terlalu lama, karena saya cek kemarin untuk yang soal tahun kemarin masih agak lama. Nah, kalau kita bandingkan, nih saya cek dulu. Nih kita bandingkan dengan yang soal tahun kemarin, soalnya pun mirip, karena soal yang tahun kemarin kan sudah saya bahas, di video juga sudah saya bahas video sebelum ini untuk yang soal latihan UTS. Nah, soalnya saya buat mirip, hanya beda kasus sedikit, tapi harus agak sedikit teliti dengan membaca soalnya. Teliti gimana ya? Nggak mungkin kan, soalnya saya buat sama persis. Ya kalau buat sama persis nanti kan kalian tinggal ketik ulang dong. Nah, makanya soalnya saya buat sedikit berbeda dengan soal yang ada dalam UTS. Ya, ngapain juga kalau misalkan saya buat soal yang sama aja ya. Jadi nggak perlu pasti. Jadi soalnya saya buat sedikit beda. Nah, soalnya kalau kita cek yang semester kemarin, yang sudah kita bisa baca masing-masing di latihan UTS, ini saya reviewnya gini. Dan ini masih banyak yang telat. Nih, diketahui sebuah aplikasi rekap UKT mahasiswa. Jadi kalau modulnya dibangun menggunakan pemrograman bahasa C++ dengan konsep ada kode privat, sama kok persis itu. Ceritanya ini mah karyawan, kalau ini mah mahasiswa. Nah, setelah itu buatlah apa katanya? Struct mahasiswa. Ya udah kita coba buat ya. Nih, saya mending buat dari program baru atau dari sini lebih gampang sih sebetulnya. Tinggal diganti yang di sini, tinggal diedit sih, tapi kayaknya saya buat baru aja deh biar kelihatan dari awal. Dan juga ini sebenarnya lebih gampang kesini sih, biar nanti ini segini-gini biar saya buat dari sini lah biar ngedit ya. Tapi bedain ini ya, ini jawaban UTS 2020. Ini save as gimana ya? Nggak apa-apa lah, kita coba timpa aja lah yang ini. Yang pertama untuk soal ini adalah nama struct-nya mahasiswa katanya. Ya udah kita ganti di sini si pegawainya jadi mahasiswa. Sesimpel itu. Nah setelah itu, di dalamnya kan beda-beda nih. Ya inilah copy paste. Sampai mana ya? Sampai beres. Ini semua ya ganti. Nah, Pak kesini Pak. Mending gini lah, biar kelihatan keluar panjang. Nah, enter gini. Nah, di sedikit yang berbeda. Di sini pakai string, kenapa? Biar nanti soalnya ada perbandingan, biar nanti nggak usah pakai strcmp, biar bisa pakai sama dengan. Tapi kalau pakai char juga nggak apa-apa, nggak masalah kok, masih betulnya saya contohin pakai char. Di paste. Ini semua filenya ada di dalam Google Classroom ya, jadi bisa di paste. Ada apa aja di sini? Ada nama, ada no, ada nama, ada nim, ada jalur masuk, ada beasiswa, ada bidik misi, ada gaji ortu, ada float, UKT, ada dana pengembangan, kemudian ada total bayar awal, dan ini semua disimpan dalam satu struct namanya mahasiswa. Nah setelah itu terdapat fungsi void untuk input. Oh ada input nih, untuk input data mahasiswa. Oke. Terdapat fungsi void untuk output. Nih output, berarti di sini ganti ya, bukan lagi pegawai, semuanya jadi mahasiswa. Ini juga mahasiswa. Oke, nah setelah itu input programnya ada jumlah.
berarti di sini jumlah pegawai. Oke, nanti dulu. Ada mahasiswa. Nah, berarti di sini ada input NIM, berarti bukan NIM di sini, NIM ganti. Setelah itu input nama. Oke. Nah, sekarang input penghasilan orang tua dalam juta rupiah. Nantilah di sini. Panjang sih kayaknya ya. Wow. Dalam juta kali ya. Aja biar nggak terlalu panjang. Ada contohnya nggak sih di sini? Oh, ada nih. Ya sama lah nanti baru kayak gitu. Oke, dari situ ada jalur masuk. Di sini jalur masuk kan, jadi jalur masuk. Suruh pilih ya, jalur masuk SNMPTN, SBMPTN atau WMUP. Mungkin lebih enak ke sini, biar sejajar. Kasih nama data, dan ini bukan NIP berarti sekarang jadinya NIM. Ini nama tetap penghasilan orang tua masuk gaji ortu kayak gitu. Gaji ortu SNMPTN itu jalur masuk. Nah, setelah itu sudah mendapatkan beasiswa, berarti pakai baru dong di sini. Di sini ada CO. Apa sudah mendapat beasiswa? Yes atau no, maksudnya di sini yes atau no. Data dot beasiswa, ada beasiswa. Nah, beres kayaknya nih untuk inputan ini. Habis apa nih? Jika sudah mendapat beasiswa, maka kita tambahkan input apakah itu beasiswa bidik misi. Oh, itu nanti bisa di bawah sih. Kemudian jika belum, maka tidak perlu tambah input data beasiswa. Jika jalur masuk ke MUP, oke, outputnya dulu deh. Outputnya gimana sih? Harus ada no NIM. Berarti di sini ada no dulu di sini. Gimana ya? Di sini sih pasti nambah garis. Setelah garis itu ada data dot no, mungkin jadinya nomor. Habis nomor itu pasti ada garis sih. Ada garis nomor ya. Habis itu gini. Habis itu nomor itu apa nih? NIM. Oke, betul. Habis NIM itu pakai garis nggak ya? Oke, kita NIM. Habis ini kayaknya nggak ada ini karena kan dikit ya nanti. Kan NIM nomor dikit. Habis itu apa tuh? Nama. Kalau nama sih kayaknya pakai ini terlalu panjang deh. Coba dulu. Habis itu ada nama, jalur masuk, berarti data jalur masuk. Salah aja dulu lah, takutnya salah deh. Jalur masuk, habis itu dana pengembangan, dana pengembangan sama aja lah. Habis itu beasiswa, data dot di sini panjang di sini. Data dot beasiswa. Habis itu bidik misi. Oke, data dot bidik misi. Setelah itu udah total Pak ya. Pajak kita nggak perlu, langsung ke total bayar aja. Nah, bukan total gaji sekarang, tapi total udah nggak, total bayar awal itu ya. Di ujungnya kasih juta kan. Oke, dikasih juta ini udah. Nah, lumayan ya.
Nah, kita lihat dulu deh gimana sih SS nya sini. Oke, dana pengembangan gitu udah. Yuk kita coba cek lagi. Nah, aturan-aturannya nih kita coba sini. Jadi nanti harus ada jumlah. Berarti di sini kita buat dulu integer n, integer, terus saya butuh nanti kan ada float apa ya, total bayaran kayaknya, total bayaran sama dengan 0 karena awal ya, di situ rata bayar. Jadi judulnya apa sih nih? UKT. Oke, kita buat sini. Berarti di sini data UKT. Oke, ini jumlahnya ganti jadi jumlah mahasiswa kali ya, bukan pegawai. Nah, di sini juga tipe datanya bukan pegawai tapi mahasiswa. Datanya sebanyak n. Ini juga diganti atau bukannya lagi pegawai tapi jadinya mahasiswa. Nah, di sini kayaknya nih saya buat awal baru lah. Ini saya hapus biar nggak banyak kita mikir dari awal lagi. Nah, segini dulu. Jadi kalau misalkan soalnya tuh, jadi yang pertama klasifikasi itu kalau misalkan dia masuknya UMUP berarti dia bayar dana pengembangan. Kalau dia masuk SBMPTN atau SNMPTN berarti dia nggak bayar dana pengembangan. Berarti sebelumnya di sini harus ada no ya. Kalau no itu berarti kan 1, 2, 3, 4 dari awal. Kalau saya sih kayaknya kepikir di sini kita buat inilah data i dot nomor ya sama dengan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena i kan dimulai dari 0. Nah, setelah itu baru deh kita mulai cout input data atau nggak langsung aja data mahasiswa ke apa nih, 1 mungkin ya, ke 1. Di sini kita buat i plus 1 jadi kali pakai ini. Habis itu baru deh yang lain. Nah, sekarang baru deh di input tadi. Ambil si fungsi inputnya, si input mahasiswanya di ini diisi sama data. Ya. Habis itu baru udah ada input baru dia pakai if di sini. Oke. Klasifikasikan mana dulu nih kalau misalkan di soal yaitu tuh UM atau SBMPTN. Ya udah, kita di sini kita buat aja nih if data i dot jalur masuk sama dengan ini loh, maksudnya kalau tadi nggak pakai string di atasnya nggak bisa langsung gini. Jadi kalau misalkan masih SBMPTN atau SNMPTN, SNMPTN berarti dia data i dot dana pengembangannya sama dengan 0 ya kan. Nah, itu klasifikasikan apalagi setelah itu. Nah, kalau misalkan dia SNMPTN atau SBMPTN 0, nah habis itu kan ke di sini ke gaji orang tua nih, ada klasifikasi gaji. Ya udah, berarti sekarang kita buat if lagi aja di sini. Kita buat di sini if apa ya? Data i dot gaji mungkin ya. Data i dot gaji ortu lebih dari 0 kurang dari 5 juta, maksudnya lebih dari 0 kan masa isi gaji ortunya negatif kan, lebih dari 0 dan data gaji ortu sekarang kurang dari 5, ini kurang dari 5 juta, maksudnya kan 5 ya. Berarti di sini data
i.ukt sama dengan 5 juta. Itu kan. Sekarang kita klasifikasi yang kelas 2. Else if data i lebih dari sama dengan 5 sampai kurang dari 10, ininya dapat berapa deh? Antara 5 sampai 10 itu 10 juta. Habis itu lagi else if gaji ortunya lebih dari 10, berarti UKT-nya 15 juta. Nah, kalau salah, kalau nggak ada masuk kategori, buatlah data UKT-nya 0. Ini akan salah ya, ini kan ada salah. Kita buatlah datanya 0 berapa di sini? Jika mendapat beres, oke. Beres. Ini untuk satu buah case ketika masuknya PSBM atau UM. Nah, selanjutnya ya buatlah sama persis sih. Buat sama persis. Kita buat ini if beres, kita buat else if lagi. Nah, kalau masuknya WMUP, berarti di sini ganti di sini. If data i sama dengan UMUP, jangan masuk. Dia masuk dalam UPI, bawahnya sama persis segini juga. Sama Pak, kenapa sama? Yang membedakan ini yang dapat uang ini tadi 20 juta. Misalnya kasusnya ya sama. Ini beda-beda ya caranya, boleh langsung ngebagiin data pengembangannya dulu atau ke yang di sini. Di sini kalau misalkan data gaji, kayaknya ini bisa lebih singkat deh. Ini taruh di atas tadi ya, kalau misalkan iya sih sebetulnya bisa ya. Ini bisa ke sini sebetulnya. Ini bisa di sini sekali gitu maksudnya. Yang ini dia nggak usah panjang-panjang, sekali aja. Nah di sini juga nggak usah karena kan sama ya. Perbedaan kan data itunya aja. Bisa sih. Jadi ini satu if beres satu blok nih untuk bagi-bagi gaji ortu. Ini satu blok untuk SBMPTN sama UM. Betul ya. Nah sekarang berarti kalau ini kita abaikan untuk yang salah input data sih nggak apa-apa. Nah sekarang berarti yang terakhir nih tadi, kalau misalkan dia dapat beasiswa atau enggak. Berarti di sini dulu kalau kayak gini nanti bakal if else if else if else if else. Dari situ masuk lagi if lagi else. Oke, kita coba kayak gini. Enggak deh, saya coba balik lagi nih. Takutnya nanti nah kita buat gini dulu deh. Untuk yang jadi saya maksudnya kenapa dibuat kayak gini, biar khusus dulu nih SBMPTN, ini nih UMUP. Nah kita selesaikan lagi. Nah ini satu lagi nih, jika saya mau intinya di sini ngasih kalau misalkan inputannya salah. Jadi kalau misalkan inputnya bukan SBMPTN atau UMUP, jadi saya mau ngasih gini nih, si ini maksudnya di sini tuh salah input jalur masuk, baru dikasih gini tek itu dimarahin di sini. Maksudnya gitu tadi. Jadi di sini kan nanti kalau misalkan bisa sih ya, nggak apa kita coba bahas di kelas aja nanti ya. Nah setelah itu dibuatlah data UKT-nya dibuat jadi 0. Kemudian habis itu dana pengembangannya juga dibuat jadi 0.
kalau misalkan salah. Jadi kalau 00 semua berarti ada kemungkinan ya salah input, maksudnya gitu. Nah, udah beres di sana, ini udah masuk else, udah selesai. Nah, di sini kan ada pertanyaan lagi di sini nih. Jika mendapatkan beasiswa, berarti nanti tambahkan beasiswanya bidik misi atau bukan. Ya, berarti sekarang di sini pakai if lagi dong. Iya, betul. Berarti di sini kita pakai if data apa nih? Data i lagi lah pastinya. Data i dot beasiswa sama dengan y. Oh ya, karena pilihannya cuma ya kayak gitu. Oke, pilihannya ya sama n. Di situ baru deh kasih CO apakah beasiswa bidik apa beasiswanya bidik misi, maksudnya gitu ya. Kita kasih y atau n. Nah, di sini baru dari titik koma, baru dari cin data i dot bidik misi atau bukan. Nah, di situ if lagi. Ceritanya apa nih? Kalau misalkan beasiswanya bidik misi, UKT-nya langsung gratis. Karena benar kan kalau nggak salah bidik misi nggak bayar UKT. Kalau misalkan selain bidik misi, UKT-nya 50% dari awal. Berarti kalau misalkan data i dot bidik misi sama dengan y, nah di sini berarti data i dot UKT sama dengan 0 gratis. Kalau selain bidik misi, berarti di sini data i dot UKT sama dengan berapa? 50% dari UKT awal, berarti udah di sini 0,5 dikali data i dot UKT. Ini belum layouting ya. Nah, ini udah. Kalau misalkan masuk beasiswanya yes atau no, kalau enggak ya udah nggak masuk lagi. Nah, setelah itu baru deh dibuat data i dot total bayar sama dengan data i dot UKT ditambah data i dot dana pengembangan. Benar kan? Setelah itu data tambah pengembangan, kan yang dibayar cuma UKT dan pengembangan. Nah, setelah itu total bayaran, total semua ya, sama dengan data i dot total bayar awal ditambah bayaran sih, maksudnya kan biar lebih gitu tambah. Udah sih kayak segini. Habis itu rata bayar sih di sini. Datanya rata bayar plot rata bayar sama dengan total bayaran dibagi n. Udah sih di sini mah kayaknya. Nah, itu baru deh buat tabel ini kan, yang di tabel ini. Sekarang tabelnya di sini rekap UKT mahasiswa. Ganti jadi tabel rekap UKT. Di sininya dimulai dari no ya. Oke. Kita buat jadi no garis itu nim. Habis itu tadi abis ini pakai slash-nya nggak sih? Pakai ya. Nih. Name, habis itu nama. Tambahin aja dulu ya. Nanti kalau ada yang salah baru dibenerin. Habis itu golongan. Jadi jalur masuk. Habis itu dana pengembangan nanti aja dulu. Gaji pokok jadi dana pengembangan. Ini jadi beasiswa ya, di sini beasiswa ini jadi bidik misi.
siswa tunjangan bidik misi total bayaran. Ini harus pakai tab-tab juga deh, sama yang di atas ya. Total bayaran, pajak nggak ada kayaknya. Tadi tuh di sini tabnya dana pengembangan, bolehlah kita benerin ini bisa. Jadi atur yang bagian bawahnya sih output sama aja sih kayaknya, kalau ini nggak masalah. Yang ini paling ganti, jadi nggak ada. Nanti rata-rata ini paling gedenya PT mahasiswa ini betul aja rata-rata gini. Ini jadinya rata bayar. Cobalah. Oke, ini contohnya ya. Satu dulu deh buat latihan. 1, 2, 3. Namanya Budi. Penghasilannya 5. Jalur masuknya UM. Ya, siswanya 0. Wow, kurang kanan ya. Oke, kita cek dulu di sini. Ini tadi coba di sininya. Oh, ada spasi ya. Kalau ada spasi berarti di sini jangan gini. Berarti di sini pakainya gini. Kalau spasi ya, kalau spasi di sini harus pakai gex. Ke sini. Ini jangan lupa pakai fs mas dalam kurung stj. Nah, gini. Kita coba cek samakan ya dengan yang ini. Dulu deh, satu dulu aja. 1901 Abdul Joni. Bis itu 15. Kita UMUPI N. Oke, ini ada yang banyak kan, harus ke kanan. Ya sama nih. Oke, yang kurang itu ini udah sama. Ini kurang 1 tab. Kurang 1 tab berarti ini di sini kurang 1 spasi di sini. Jadi di sini kayaknya harus ada 1 setelahnya ya. Bagusnya ada 1 spasi. Dana pengembangan. Terus ada ini apa namanya? Dana pengembangan 1 tab lagi kayaknya. Cobalah dana pengembangan ini 1 tab lagi. Kalau dana pengembangan ke tab sangat beres nggak ya? Coba dulu deh. Ini rapi-rapi kayak gini lumayan. 1. Kita cek rapi-rapi dulu. Ini 1901 NIM-nya namanya Abdul Joni. Jono lah. 15 13 MU. Gitu. Oke. Oh, ini kelebihan 1 si ini. Kayaknya ya, si apa namanya? Udah teratur sih angka-angkanya biar enak gitu. Cek nih yang kelebihan yang mana. Oke. Kalau udah benar nih, jangan-jangan. Habis beasiswa sama bidik misi kayaknya saat dikasih 1 tab deh. Habis beasiswa sama bidik misi di tabel atasnya. Beasiswa 1 tab. Habis bidik misi juga 1 tab. Coba ya, kita coba run. 1901 Budiman jam ini 19 SDMPTN
beasiswa yes, apakah itu bidik misi yes, berarti katanya 0 ya, nggak ada dana pengembangan, 0 semua. Oke, berarti tinggal kurang berapa ini nih sama dengan di sini udah rapi segini. Kita cek bandingkan sama yang ini, udah oke. Oke, yang tinggal ini segala sama dengan berapa ya? Tinggal 5 mungkin ya, dicoba 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang kita coba masukin angka yang sesuai sama yang di soal. Kalau angkanya sudah betul ya sudah. Kita datanya jumlah mahasiswanya ada 4, NIM-nya 1901, namanya Abdul Joni, umur SPP-nya 15, masuknya UMI, beasiswanya tidak, langsung ke mahasiswa, bukan ke 11, 12, ini ada yang salah tadi di sini. NIM-nya 1902, namanya Dedi Junaidi, hasilnya 3 juta, SBMPTN, Y. Mahasiswa ketiga 1903, Bang Andri 1 juta, MUI N. Mahasiswa keempat 1904, namanya Cecilia John 20, UMUI, yang penting akan lebih mudah dengan Y di sini N. Cek hasilnya, Abdul Joni oke, 20 betul, karena dia UM pasti dia ada dana pengembangan. Kalau SBMPTN berarti dia 0. Beasiswa kalau memang dia tidak beasiswa, bidik misi juga enggak, karena maksudnya ini kosong karena nggak ada inisialisasi tadi sebenarnya. Masih kosong sih bidik misi, nggak apa-apa. Itu bisa sih sebenarnya diinisialisasikan kalau bidik misinya sama dengan kosong. Ya udahlah, nggak apa-apa kayak gini. Y in N, hasilnya 35, rata-ratanya sama 21,75. Oke, lumayan ya, berapa menit saya buat ini. Saya buat ini 32 menit lah, waktu kalian ngerjain kan nanti 100 menit. Keburu silah ya, dicoba dikerjakan, hasilnya biar nanti seperti ini. Oke, ini codingannya lumayan banyak sih, di 100, pas 100 nih. Tadi kalau nggak mau itu si bidik misi awalnya coba inisialisasikan sama dengan kosong sih kalau kayak gitu. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah, nanti semua bisa sambil di copy-code, jadi bisa di screenshot, cekrek, habis cekrek lagi sampai sini, nanti Jerman cekrek juga 66, sekarang sampai sini juga 100. Dicoba dikerjakan, semoga UTS-nya bagus-bagus semua, hasilnya memuaskan dan paham. Kalau misalnya ada yang tidak paham, kita bahas di sesi kelas. Sekian untuk pertemuan hari ini, mohon maaf kalau misalnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.